Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hidup yang kita lalui sebetulnya adalah pemberian Tuhan. Dan apa yang kita miliki, apa yang kita nikmati, itu juga adalah pemberian Tuhan. Kesadaran akan hal ini menolong kita untuk kita boleh melihat dari perspektif anugerah Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita bisa belajar bersyukur di tengah-tengah situasi yang kita hadapi. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, mungkin dalam hidup kita selalu berpikir bahwa ketika seluruhnya berjalan dengan lancar dan dengan begitu baik, maka kita mengasumsikan bahwa seharusnya lah semua itu berjalan seperti itu. Atau dengan kata lain saya mau katakan bahwa kita suka berpikir bahwa yang lancar, yang baik itu memang semestinya begitu. Otomatis seperti itu. Maka seringkali kita mempunyai semangat yang disebut dengan take it for granted. Jadi kalau sesuatu berlangsung dengan baik, kita anggap lumrah. Saudara, sebetulnya apakah demikian? Saudara, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita tidak bisa lihat. Dan apa yang Tuhan sedang kerjakan, kita pun tidak tahu. Saudara sedang kasih dalam Tuhan, hidup kita tidak berjalan sebagaimana natural, tanpa intervensi Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita melalui hidup kita dan melihat semua berjalan baik-baik, ada Tuhan yang memberikan berkat dan perlindungan. Saudara, biarlah ini menjadi satu kesadaran bagi kita. Sehingga kita ketika menghadapi kesulitan, kita pun tahu ada Tuhan yang sedang menyediakan berkat dalam hidup kita. Mari kita membaca Keluaran pasal 30, ayat 1-10. Haruslah kau buat mezbah tempat pembakaran ukupan. Haruslah kau buat itu dari kayu penaga, sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya, sehingga menjadi 4 persegi, tetapi haruslah 2 hasta tingginya. Tanduk-tanduknya haruslah seiras dengan mezbah itu. Haruslah kau salut itu dengan emas murni, bidang atasnya dan bidang-bidang sisinya sekelilingnya, serta tanduk-tanduknya. Haruslah kau buat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah kau buat 2 gelang emas untuk mezbah itu di bawah bingkainya. Pada kedua rusuknya haruslah kau buat gelang itu, pada kedua bidang sisinya, dan haruslah gelang itu menjadi tempat memasukkan kayu pengusung, supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. Haruslah kau buat kayu pengusung itu dari kayu penaga, dan kau salutlah dengan emas. Haruslah kau taruh tempat pembakaran itu di depan tabir penutup tabut hukum, di depan tutup pendamaian yang di atas loh hukum, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Di atasnya haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian. Tiap-tiap pagi, apabila ia membersihkan lampu-lampu, haruslah ia membakarnya. Juga apabila Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja, haruslah ia membakarnya sebagai ukupan yang tetap di hadapan Tuhan di antara kamu turun-temurun. Di atas mezbah itu janganlah kamu mempersembahkan ukupan yang lain, ataupun korban bakaran, ataupun korban sajian, juga korban curahan, janganlah kamu curahkan di atasnya. Sekali setahun haruslah Harun mengadakan pendamaian di atas tanduk-tanduknya, dengan darah korban penghapus dosa, pembawa pendamaian, haruslah ia sekali setahun mengadakan pendamaian bagi mezbah itu, di antara kamu turun-temurun. Itulah barang maha kudus bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca adalah perintah Tuhan agar dibuatkan mezbah bakaran ukupan. Dan menarik sekali bahwa mezbah bakaran ukupan sesungguhnya terletak di ruang kudus, yaitu di depan tirai yang menutup ruang maha kudus dengan ruang kudus. Namun perintah Tuhan ini diberikan setelah Tuhan memberikan perintah terkait dengan pelataran kemah suci.
Saudara, mengapa mezbah bakaran ukupan baru diperintahkan Tuhan setelah berbicara pelataran dan mezbah korban bakaran? Padahal mezbah ukupan ini berada di ruang kudus. Tuhan mau berpesan kepada kita bahwa setelah seseorang diampuni dosanya, disucikan oleh darah Yesus, maka dia baru bisa membawa korban syukur kepada Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan, dan berada di tahta kasih karunia Tuhan. Disitulah mengapa mezbah bakaran ukupan diperintahkan Tuhan setelah perintah tentang pelataran dan mezbah korban bakaran. Apakah yang Tuhan pesankan kepada kita melalui bagian firman Tuhan ini? Yang pertama, Yesus Kristus adalah imam besar agung kita yang selalu bersyafaat bagi orang percaya di dalam sorga. Itu dikatakan ayat 7-8. Di atasnya haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian tiap-tiap pagi. Apabila ia membersihkan lampu-lampu, haruslah ia membakarnya. Juga apabila Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja, haruslah ia membakarnya sebagai ukupan yang tetap di hadapan Tuhan di antara kamu turun-temurun. Saudara, Tuhan memerintahkan agar Harun selalu membakar ukupan dari wangi-wangian tiap-tiap pagi ketika ia membersihkan lampu-lampu yang berada di ruang kudus. Dan juga pada sore hari, waktu dia menyalakan kembali lampu-lampu yang ada di ruang kudus. Saudara, ukupan yang merupakan wangi-wangian, ini merupakan gambaran dari doa syafaat yang kudus, yang berada di ruang kudus, di hadapan Tuhan. Saudara, tidak lain dan tidak bukan, itu adalah Yesus Kristus yang adalah imam besar agung kita selama-lamanya, yang dia bersyafaat di dalam sorga di hadapan Allah Bapa. Saudara, hidup orang percaya, kita bersyukur ditebus satu kali untuk selama-lamanya di atas kayu salib oleh Yesus Kristus. Itulah anugerah yang sangat besar. Namun kita tidak boleh lupa bahwa ketika kita hidup dalam keselamatan, kita pun mengalami anugerah Tuhan. Dan bagaimana kita bisa kuat dalam iman kita? Karena ada Yesus Kristus di dalam sorga, yang menaikkan syafaat yang berkenan kepada Allah Bapa terkait dengan hidup kita. Disitulah saudara, ketika kita menghadapi pergumulan, menghadapi kesulitan, saudara dan saya tidak perlu tawar hati. Saudara dan saya tidak perlu kecewa. Karena kita tahu ada Tuhan Yesus yang membela kita di sorga. Dia adalah imam besar agung kita, yang senantiasa menaikkan syafaat bagi kita. Bagaikan Harun yang membakar korban ukupan pagi hari dan juga di sore hari. Sehingga di atas mezbah ukupan selalu ada korban wangi-wangian yang menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, Yesus selalu mendoakan kita. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita bahwa hidup orang percaya yang dipersembahkan kepada Tuhan dan doa orang percaya yang berkenan kepada Allah, itu dilakukan melalui Yesus Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mezbah bakaran ukupan itu merupakan sebuah gambaran korban syukur daripada orang-orang percaya kepada Tuhan. Karena keselamatan yang telah diberikan. Dan juga korban syukur itu diberikan, dipersembahkan kepada Tuhan melalui Yesus Kristus. Mezbah bakaran ukupan menggambarkan hidup orang percaya yang telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya, dipersembahkan kepada Tuhan. Dan karena Yesus Kristus, dia berkenan kepada Allah.
Tidak heran di dalam Roma pasal 12 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, di atas mezbah ukupan tiap hari harus ada pembakaran wangi-wangian. Saudara, demikian gambaran bagi kehidupan orang percaya. Setiap hari kita harus terus mempersembahkan tubuh kita. Dan bagaimana Harun ketika dia membakar wangi-wangian, itu adalah ibadah kepada Tuhan. Demikian juga kita ketika setiap hari kita mempersembahkan tubuh kita, tubuh yang kudus, yang hidup dan berkenan kepada Allah di dalam Yesus, kita sedang beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Karena melalui ini kita tahu apa yang kita persembahkan dalam Tuhan Yesus berkenan kepada Allah. Yang ketiga, firman Tuhan hari ini mengatakan persembahan hidup, ibadah, dan doa merupakan perkara yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Tempat pembakaran ukupan itu terbuat dari emas yang menggambarkan kemuliaan Tuhan dan berada di ruang kudus, di depan tirai yang memisahkan antara ruang maha kudus dan ruang kudus. Namun, mezbah ukupan ini berada persis di depan tabut perjanjian. Apa artinya? Artinya, saudara, mezbah ukupan ini sesuatu yang sangat berharga di mata Tuhan dan sangat dekat kepada Tuhan. Artinya, saudara, mezbah ukupan begitu penting di mata Tuhan. Dan mezbah ukupan merupakan gambaran daripada persembahan orang-orang percaya. Baik dalam ibadah, doa, perbuatan baik, ungkapan syukur kepada Tuhan. Dan di mata Tuhan, begitu dekat dengan Dia. Dan begitu berharga. Itulah yang Tuhan Yesus kerjakan bagi kita. Sehingga apa yang kita kerjakan itu menjadi begitu bernilai. Karena Yesus Kristus itulah kenyataan daripada mezbah bakaran ukupan. Karena ketika dia mempersembahkan dirinya menjadi korban di atas kayu salib, itu merupakan korban wangi-wangian di hadapan Tuhan. Sehingga melalui dia, apa yang kita kerjakan menjadi bernilai. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah dengan giat kita melayani Tuhan, hidup bagi Dia, karena apa yang kita kerjakan di dalam Kristus, jerih lelah kita tidak pernah sia-sia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu mendorong kami lebih lagi supaya kami sukacita mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Karena Tuhan sangat menghargai persembahan itu. Karena ketika kami melayani, kami begitu dekat dengan Engkau. Sebagaimana gambaran mezbah ukupan itu. Ya Tuhan, biarlah kehidupan kami didapati Tuhan menjadi kehidupan yang sungguh-sungguh memuliakan Engkau. Karena kami selalu membawa korban syukur kepada Tuhan, mengingat apa yang Kristus telah lakukan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.